Makin seseorang itu tinggi ma'rifatnya kepada Allah, maka orang itu akan membesarkan syariat Allah. Makin tinggi kedudukan orang itu ma'rifat kepada Allah, maka orang ini akan sangat beradab dengan adab syariat Allah. Jadi kadang masuk akal orang yang ma'rifat kepada Allah itu menafikan adab syariat. Justru sebaliknya, orang-orang yang makin mulia kedudukannya, orang-orang yang makin hebat ma'rifatnya, itu makin menjaga adab syariat. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله نفعنا بعلومه. وقيل للذنون عند موته ما تشتهي قال أن أعرفه قبل موتي بلحظة. وقيل لبعضهم وهو بالنزع قل الله فقال إلى متى تقول الله وأنا محترك بالله. وقال بعضهم كنت عند ممشد الدينوري فقدم فقير وقال السلام عليكم هل ها هنا موضع النصيب يمكن الإنسان أن يموت فيه قال فأشار إليه بمكان وكان ثم عين ماء فجدد الفقير الوضوء وركع ما شاء الله ومضى إلى ذلك المكان ومد رجليه ومات. وكان أبو العباس الدينوري يتكلم في مجلسه فصاحت امرأة تواجدا فقال لها موتي فقامت المرأة فلما بلغت باب الدار التفتت إليه وقال قدمت ووقعت ميتة. ويحكى عن فاطمة أخت أبي علي الرذباري وكان رأسه في حجري فتح عينيه وقال هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت وهذا قائل يقول يا أبا علي قد بلغناك رتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشأ يقول وحقك لا نظرت إلى سواك بعين مودة حتى أراك معذب بقطر لحظ وبالخد المورد من حياك ila akhir. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, ditanyakan kepada Zunnun Al-Misri, salah seorang aulia Allah di Mesir. Ketika akan meninggal dunia, beliau ditanya, apa yang kamu inginkan sebelum meninggal dunia, apa yang kau inginkan? Zunnun menjawab bahwa saya mengenalnya sebelum kematianku walaupun sekejap saja. Artinya Zunnun Al-Misri, beliau sewaktu mendekati ajal minta kepada Allah ma'rifat walaupun sekejap. Nah, ini menunjukkan bahwa ma'rifat itu adalah sesuatu yang tidak ada batasannya. Ma'rifat sesuatu yang tidak terbatas. Oleh karena orang yang ma'rifat kepada Allah itu, dia selalu merasa dirinya belum ma'rifat. Orang yang ma'rifat, makin tinggi ma'rifat, makin merasa belum ma'rifat. Justru sebaliknya, orang yang merasa ma'rifat itulah yang bukan ma'rifat. Kepada ma'rifat kepada Allah berarti belum ma'rifat. Orang ma'rifat kepada Allah itu pasti dia akan merasa belum ma'rifat kepada Allah. Karena ma'rifat kepada Allah itu merupakan satu kedudukan yang tidak ada batasnya, tidak ada tingkatannya. Zunnun Al-Misri, beliau minta agar diberi ma'rifat sebelum meninggal dunia. Karena meninggal dunia itu artinya kita akan bertemu dengan Allah.
Nah, bertemu dengan Allah, berurusan dengan Allah. Kalau kita kada kenal dengan Allah, tentu kita akan sulit. Kita berurusan dengan orang yang kita belum kenal, tentu lebih sulit daripada berurusan dengan orang yang sudah kenal. Apalagi sangat kenal, apalagi sangat-sangat kenal, apalagi bersangatan kenal, makin nyaman lagi. Nah, jadi itulah yang diminta oleh para aulia itu, bahwa mereka sangat kenal kepada Allah sebelum mereka meninggal dunia. Nah, sehingga begitu meninggal dunia, mereka sudah kenal terlebih dahulu di alam dunia kepada Tuhannya. Dikatakan kepada sebahagian mereka aulia, dan ia dalam keadaan naza'. Naza' artinya dalam keadaan sakaratul maut. Ujar yang di sekelilingnya, katakanlah Allah. Orang dalam keadaan sakarat. Lalu ujar yang di sekitarnya, qul Allah, katakan Allah. Ia menjawab, yang dalam sakarat tadi menjawab, sampai kapan kalian mengucapkan Allah? Dan saya telah terbakar dengan Allah itu. Aku ini sudah terbakar dengan Allah. Buat apa kalian minta aku mengucapkan Allah lagi? Artinya hatiku ini sudah kada pernah lagi lupa kepada Allah. Jadi kada perlu disuruh untuk mengucapkan Allah. Sebahagian mereka berkata, saya berada pada Mamsyad Ad-Dainuri, salah seorang waliullah. Lalu orang fakir datang. Orang fakir ini bukan artinya fakir harta, bukan, tapi ini orang fakir artinya orang yang ahli ibadah, yang menuntut ilmu, datang di majlis pengajian Mamsyad Ad-Dainuri. Dan berkata si fakir tadi yang datang tadi, assalamualaikum, apakah di sini ada tempat yang bersih yang mungkin manusia meninggal dunia di tempat itu? Ujar si tamu ini, ujar tamu ini, di sini adakah tempat yang bersih yang orang bisa mati di situ, bisa menghadap Allah di situ? Rawi berkata, lalu mereka memberi isyarat kepadanya akan suatu tempat. Ujar yang hadir tuh, di sana ada tempat yang suci, yang bersih. Dan di sana ada mata air. Lalu orang fakir itu memperbaharui wudu dan ia rukuh, masya Allah, sembahyang artinya. Berwudu di sana, sembahyang di sana. Dan ia terus ke tempat itu, tempat yang ditunjuk, tempat yang suci tadi. Dan ia memanjangkan kedua kakinya dan ia meninggal dunia pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa anugerah Allah kepada orang yang fakir ini, dan ini sudah boleh dinyatakan bahwa ini orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, matinya habis salat, dalam keadaan masih suci, masih berwudu. Abul Abbas Ad-Dainuri berbicara dalam majlisnya. Abul Abbas Ad-Dainuri berbicara dalam majlisnya, lalu seorang perempuan berteriak karena menampakkan cinta. Jadi Ad-Dainuri ini berceramah di majlis Sidin juga, di rumah Sidin juga. Yang hadir itu ada laki-laki, ada perempuan. Lalu ada seorang perempuan yang berteriak, yang teriakannya itu menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Maka Ad-Dainuri berkata kepadanya perempuan itu, matilah engkau jika engkau benar cinta kepada Allah. Amun engkau bujur-bujur cinta kepada Allah, engkau matilah sekarang. Maka perempuan itu berdiri. Perempuan tadi berdiri, manakala ia sampai di pintu rumah. Di pintu rumah ia menoleh kepada Ad-Dainuri seraya berkata, saya telah mati, dan ia jatuh dalam keadaan telah meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa cintanya itu benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dihikayatkan dari Fatimah saudari Ali bin Abi Ali Ar-Ruzbari, ia berkata ketika ajal Abi Ali Ar-Ruzbari sudah dekat dan kepalanya di pangkuanku, maka ia membuka matanya dan berkata, Abu Ali Ar-Ruzbari berkata, ini pintu-pintu langit telah dibuka dan ini surga-surga telah dihiasi, dan ini orang yang berkata, ia berkata, wahai Abu Ali, kami telah menyampaikan kamu ke tingkat yang paling akhir walaupun kamu tidak menghendakinya. Nah, ini orang dalam keadaan sakarat, sudah mendekati kematian, dibukakan pintu langit kepadanya, dinampakkan surga dengan penuh perhiasannya, dan ada yang berkata, inilah yang bisa kami berikan kepada engkau walaupun ini bukan yang engkau kehendaki. Kemudian Abu Ali berkata, wa haqqika la nazartu illa siwaka bi'aini mawaddatin hatta araka mu'azzibi bi puturi lahzin wa bil khaddil muwarridi min hayaka. Hak engkau adalah demi hak engkau adalah aku tidak melihat selain engkau dengan mata cinta sehingga aku melihat engkau. Aku melihat engkau menyiksaku disebabkan kosongnya perhatian, dan dengan pipi yang kemirah-mirahan karena malu kepadamu. Artinya demikian surga dinampakkan kepada beliau, beliau tidak akan memandang kepada itu, karena yang beliau pandang, yang beliau inginkan adalah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kepada Al-Junaid Al-Baghdadi, katakanlah la ilaha illallah. Waktu beliau dalam keadaan sudah sakit, ujar orang di sekelilingnya, la ilaha illallah, itu kan sunat ditalkinkan. Maka Al-Junaid berkata, saya tidak lupa kepadanya, maka saya menyebutnya. Kada usah diingatkan kok kada lupa kepada Allah artinya. Ja'far bin Nasir bertanya kepada Bakran Ad-Dainuri khadim Ash-Shibli, khadamnya Imam Shibli, apa yang kamu lihat dari Ash-Shibli ketika beliau mendekati akhir hidupnya? Bakran menjawab, Shibli berkata, atasku uang 1 dirham hasil aniaya, lalu saya bersedekah dari yang mempunyainya dengan ribuan dirham, maka tidak ada atas hatiku kesibukan yang lebih besar dari itu. Jadi Imam Shibli salah seorang aulia Allah, beliau mendekati kematiannya gelisah. Gelisah kenapa? Gelisah dahulu pernah mengambil duit orang 1 dirham. 1 dirham. Dicari-cari orangnya, anak dibulikakan, kada ada lagi, kemana orangnya, kada tahu. Lalu sidin ganti dengan bersedekah 1000 dirham. Sidin ganti dengan bersedekah 1000 dirham, yang mudah-mudahan pahala yang disampaikan kepada orang yang punya duit 1 dirham itu. Itu kejadian masa lalu. Nah, di akhir hidup itu teringat itu. Nah, apakah itu bisa mencukupi 1000 dirham yang kusedekahkan itu dengan uang 1 dirham yang pernah aku ambil dengan cara yang tidak benar itu? Ini kada tahu lagi. Sehingga di akhirat keputusannya kayak apa? Karena pernah mengambil duit 1 dirham. 1 dirham itu berapa? Kurang lebih 3 gram perak. Misalnya 1 gram 5.000, 15.000. Nah, diganti sudah duitnya disedekahkan, diganti dengan ribuan dirham. Itu pun masih merasa belum aman lagi. Kalau kayaknya jadi masalah di akhirat.
Apalagi orang mengambil nang kada berhitungan duit orang secara zalim. Ini sudah diganti duitnya. Karena belum sempat ada bertamu orangnya, belum minta halal kepada orangnya kada ada lagi kemana nampun duit itu. Jadi ada bersedekah pahalanya sagan itu, ada bersedekah pahalanya sagan itu, sampai ribuan dirham dah bersedekah. Nah pahalanya sagan orang nang berisi duit sedirham itu. Ya tuh sidin kada merasa aman lagi di akhirat bahwa itu beres urusannya. Kemudian Asyibli berkata kepada khadamnya Al-Bakran tadi, wudukanlah aku untuk salat. Wudukanlah aku untuk salat. Maka ujar si Bakran ini, saya perbuat. Diuduakan. Lantas saya lupa menyelat-nyelati janggutnya. Kalau ingat menyelat-nyelati janggut, itu kan hukumnya sunat. Kalau kita baudu, waktu kita membasuh muha, nang janggutnya panjang itu sunat diselat-selati. Si Bakran ini kada ingat menyelat-nyelati itu. Saya lupa menyelat-nyelati janggutnya dan ia menahan bicara atas mulutnya. Maka ia memegang tanganku dan memasukkannya dalam janggutnya. Kemudian ia meninggal dunia. Maka Ja'far menangis dan berkata, apa yang kamu katakan tentang seorang laki-laki yang tidak keluputan baginya pada akhir umurnya suatu adab dari adab-adab syariat. Ini orang dalam keadaan sudah sakit, baudu aja diuduakan, kada kau baudu lagi, tetap minta wudu yang sempurna. Minta wudu yang sempurna. Kayak menyelat-nyelati janggut itu kan untuk menyempurnakan wudu, bukan untuk mensahkan wudu. Wudu sah walaupun tanpa diselat-selati. Tapi tetap dalam keadaan sakit, dalam keadaan diudui, tetap sidin minta diudukan dengan wudu yang sempurna. Pada akhir umurnya pun tetap mementingkan bagaimana adab-adab syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kan syariat tuh. Makin seseorang itu tinggi ma'rifatnya kepada Allah, maka orang itu akan membesarkan syariat Allah. Makin tinggi kedudukan orang itu ma'rifat kepada Allah, maka orang ini akan sangat beradab dengan adab syariat Allah. Jadi kadang masuk akal orang yang ma'rifat kepada Allah itu menafikan adab syariat. Justru sebaliknya, orang-orang yang makin mulia kedudukannya, orang-orang yang makin hebat ma'rifatnya, itu makin menjaga adab syariat. Ya, contohnya kayak Imam Asyibli tadi, Abu Yazid Al-Bastami. Nah, beliau diceritakan bahwa di kampung, di negeri sana ada seorang waliullah. Lalu Abu Yazid mendengar di situ ada cerita, ada kisah, ada waliullah. Lalu sidin datang, hendak ke sana, berencana hendak mengilangi seorang waliullah tadi. Berangkat dengan anak-anak buahnya, dengan pembantu-pembantunya, murid-muridnya berangkat menuju ke tempat orang tadi. Begitu sampai di muka rumah orang itu, keluar yang dikatakan wali tadi. Begitu keluar dari rumah, si laki-laki ini beludah ke sebelah kanan. Beludah ke sebelah kanan. Nah, Abu Yazid kada sempat bertemu, kada sempat memberi salam, langsung membawai bulikan kepada anak buahnya. Kita bulikan. Itu jelas sudah lain waliullah. Itu jelas sudah bukan wali. Itu jelas sudah bukan orang yang ma'rifat kepada Allah. Kenapa jangan murid? Beludah aja ke sebelah kanannya sih. Kalau orang wali kadang mau beludah tuh ke sebelah kanan. Kan itu hanya adab syariat. Beludah tuh mesti ke sebelah kiri. Nah, ini ke sebelah kanan beludah. Nah, artinya apa? Bahwa orang itu makin orang itu tinggi ma'rifatnya kepada Allah, dia makin menjaga adab syariat itu.
Kada mau pang orang yang makin wali itu makin pindah kartu tiba amal, pindah barang aja kada mau. Artinya ini sudah sampai jadi kayak itu kelakuannya jadi kada mau kayak itu. Makin sampai ma'rifatnya makin bagus, makin baik akhlak dan adab syariatnya. Nah, apa yang kamu katakan tentang seorang laki-laki yang tidak keluputan baginya pada akhir umurnya suatu adab dari adab syariat? Dikatakan kepada Bishr bin Haris ketika mendekati kematian dan itu sulit atasnya. Bishr bin Haris beliau gelisah menghadapi kematian. Lalu ujar keluarganya yang di sekelilingnya, seolah-olah kamu ini menyukai hidup. Kayaknya piannya kada hendak mati nih. Maka Bishr menjawab, datang kepada Allah itu berat. Datang kepada Allah itu adalah berat. Allah yang maha adil, Allah yang maha segala-galanya. Menghadap Allah itu berat. Bukan urusan yang ringan, bukan urusan yang intim. Jadi katanya bukan gampang mati itu. Jangan mati aku, jangan nyaman mati itu. Itu ucapan orang-orang yang kada tahu dengan Allah. Baik mati yang mengka ini, baik hidup dahulu pada mati wah ini. Mati itu sulit. Kada kau berbulik lagi, kada kau kembali, kada kau tobat, sudah mati. Dikiranya begitu mati habis urusan kayak itu. Padahal begitu mati disitulah mulai urusan. Pemikirannya kayak itu bila mati selesai urusan. Padahal begitu mati disitulah mulai urusan yang sebenarnya. Ditanyakan kepada Salih bin Mismar, apakah kamu tidak berwasiat dengan anakmu dan keluargamu? Salih bin Masmar. Nah, sidin garing, sudah sakit-sakitan, anak banyak. Ujar orang, baiknya pian berwasiat nih anak-anak nih siapa kena maharagu, siapa kena anak nih yang memelihara, siapa anak nih kena menjaga. Kan biasa berwasiat tuh. Maka ia menjawab, sesungguhnya saya merasa malu dari Allah bahwa saya berwasiat dengan mereka kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku berwasiat kan manusia aku supannya sih. Ada aja Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga memelihara mereka itu. Nah, ini orang yang sudah sampai ke makam demikian. Ketika Abu Sulaiman Ad-Darani mendekati wafat, maka sahabat-sahabatnya datang kepadanya, lalu mereka berkata, bergembiralah wahai Syekh Abu Sulaiman, karena sesungguhnya engkau datang kepada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gembiralah engkau karena engkau akan menghadap Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani menjawab kepada mereka, apakah tidak kamu katakan, waspadalah karena sesungguhnya engkau datang kepada Tuhan yang memeriksamu dengan yang kecil dan menyiksamu dengan yang besar. Artinya kalau menerangkan tentang Allah itu jangan sepotong aja. Artinya bawa keduanya. Jangan hanya disebutkan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Kasih. Jangan di situ aja. Tapi sambung, Allah itu Maha Menyiksa, Allah itu Maha Adil, Allah itu sangat memperhitungkan dengan sekecil apapun yang kita lakukan. Kenapa disambung itu? Supaya keadaan kita antara takut dan harap itu stabil artinya. Karena nama Tuhan yang sifatnya Jamal itu aja disebutkan, kita hanya berharap kepada Allah, hilang takut kita. Supaya ada takutnya kepada Allah, nah disebut juga nama Allah yang Jalal. Yang Jalal itu ya seperti menyiksa, seperti Maha memaksa. Nah itu yang Jalal. Ketika Abu Bakar Al-Wasiti mendekati kematian, maka dikatakan kepadanya, berilah kami wasiat.
Maka ia berkata, jagalah kehendak al-haq padamu. Wasiatku kepada kalian, jagalah kehendak Allah pada kamu. Nah, kehendak Allah pada kita apa? Ibadah artinya. Jagalah ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Itu dijaga. Sebagian mereka mendekati kematian, lalu istrinya menangis. Maka ia bertanya kepada istrinya, apa yang membuat kamu menangis? Istrinya menjawab, atasmu saya menangis. Engkau hendak mati, engkau sudah hampir mendekati ajal. Maka ia berkata, ujar nang laki, kalau kamu menangis, maka menangislah atas dirimu. Jika menangis lagi nikam aja gini. Sesungguh saya menangis untuk hari ini selama 40 tahun. Kalau untuk aku sudah 40 tahun menangisi diriku ini. Harus ditangisi lagi, artinya kematianku. Karena aku sudah menangis selama 40 tahun untuk kematian ini. Al-Junaid berkata, saya masuk kepada Sari As-Sakati untuk menjenguknya di waktu sakit yang membawa kepada meninggalnya. Lalu saya bertanya, bagaimana kamu merasakan dirimu, wahai Sari As-Sakati? Maka Sari As-Sakati menjawab dengan sebuah syair. Kaifa ashku ila tabibi ma bi walladhi bi asabani min tabibi. Artinya, bagaimana aku mengadukan kepada dokterku akan apa yang ada padaku, padahal apa yang menimpaku itu dari dokterku itu juga. Kayak apa hendak mengadu sakit lawan dokter, namun aku garing ini dokter itu juga orangnya. Itu artinya. Lalu saya mengambil kipas, ujar Junaid ini, untuk mengipasi Imam Sari As-Sakati. Maka ia berkata, bagaimana merasakan anginnya kipas orang yang rongga badannya terbakar dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dikipasi, itu orang nang awaknya kepanasan karena udara, itu kalau dikipas. Kalau orang yang rongganya terbakar cinta kepada Allah, itu kada mampan dikipasi. Kemudian Sari As-Sakati mengucapkan syair, al-qalbu muhtarikun wad-dam'u mustabiqun wal karbu mujtami'un was-sabru muftariqu. Kaifal qararu ala man la qarara lahu mimma janahul hawa wasyauqu wal qalaqu. Ya Rabbi iyaku syai'un fihi li faraju famnun alayya bihi ma dama bi ramaku. Artinya, hati ini terbakar. Terbakar artinya terbakar karena cinta kepada Allah, dan air mata ini melimpah, bersegera itu melimpah maksudnya. Kesusahan-kesusahan itu berkumpul dan kesabaran itu bercerai-berai. Bagaimana kekal atas orang yang tidak mempunyai kekekalan dari apa yang dilakukan oleh hawa nafsu, kerinduan dan kesedihan. Wahai Tuhan, jika ada sesuatu yang padanya ada kelapangan bagiku, maka berilah karunia kepadaku dengannya selama aku masih bernyawa. Itu syair yang diucapkan oleh Syekh Sari As-Sakati tadi. Diceritakan bahwasanya suatu kaum dari sahabat Asyibli masuk kepadanya dan ia dalam mendekati kematian. Lalu mereka berkata kepada Syibli, katakanlah la ilaha illallah. Maka Asyibli menjawab dengan syair, inna baitan anta sakinuhu wairu muhtajin ila suruji wajhukal ma'mulu hujjatuna yawma ya'tin nasu bil hujaji la atahu Allahu li faraja yawma ad'u minka bil faraji. Sesungguhnya rumah yang engkau penghuninya adalah tidak memerlukan kepada pelita-pelita. Waktu beliau baca syair ini, beliau menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setiap rumah yang engkau penghuninya maka adalah tidak memerlukan kepada pelita-pelita. Wajahmu yang diharap-harapkan adalah hujjah, dalih bagi kami. Pada hari manusia datang dengan segala hujjahnya. Allah tidak memberikan kelapangan bagiku. Pada hari aku memohon kepadamu dengan kelapangan. Dikatakan bahwasanya Abul Abbas bin Atha masuk kepada Al-Junaid pada waktu nazaknya. Lalu ia memberi salam kepada Junaid, maka Junaid tidak menjawab salamnya. Kemudian dia menjawab setelah sesaat dan ia berkata, maafkanlah aku, sesungguhnya aku tadi berada dalam wiridku. Kemudian ia memalingkan mukanya menghadap kiblat dan bertakbir lalu meninggal dunia. Imam Junaid Al-Baghdadi. Ditanyakan kepada Al-Qattani ketika ia mendekati kematian, apa amalmu wahai Al-Qattani? Maka Al-Qattani menjawab, jikalau ajalku tidak dekat, niscaya tidak kukhabarkan kepadamu. Saya berdiri di atas pintu hatiku selama 40 tahun. Maka setiap kali lewat padanya sesuatu selain Allah, maka saya menutupnya daripadanya. Itu amalannya sekalinya. Amalanku artinya hatiku ini sudah 40 tahun. Kada ada yang diingat, kada ada yang ditafakkur selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain pada itu aku tutup hatiku. Dihikayatkan dari Al-Mu'tamir, ia berkata, saya termasuk orang yang menghadiri Al-Hakam bin Abdul Malik ketika kematian datang kepadanya. Lalu saya berdoa, ya Allah, ringankanlah atasnya Hakam sakaratul maut, karena sesungguhnya ia telah berbuat dan berbuat. Nah, Hakam bin Abdul Malik, seorang khalifah, dalam keadaan sakarat diilangi oleh Mu'tamir. Didoakan, ya Allah, ringankanlah atas beliau ini sakaratul maut, karena beliau ini orang yang dermawan. Berbuat dan berbuat itu artinya orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Maka saya sebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka Al-Hakam sadar, lalu bertanya, siapa yang berbicara? Menjadi Hakam. Saya menjawab, saya. Al-Hakam berkata, sesungguhnya malaikat pencabut nyawa alaihi salam berkata kepadaku, sesungguhnya aku ramah lemah lembut dengan setiap orang yang dermawan. Kemudian ia meninggal dunia. Padahal Imam Hakam, apa sih Hakam ini, termasuk khalifah yang kada terlalu baik memimpin rakyatnya. Nah, banyak juga kezaliman dalam sejarah kekhalifahan Hakam bin Marwan, Hakam bin Abdul Malik ini. Tapi karena orangnya ini dermawan, orang yang suka membantu, tertutupi dengan itu. Ketika Yusuf bin Asbat mendekati kematian, maka Hudzaifah menyaksikannya. Lalu ia mendapatkannya susah. Maka Hudzaifah berkata, wahai Abu Muhammad, ini adalah waktu-waktu kesusahan dan kesedihan. Maka Yusuf bin Asbat menjawab, wahai Abu Abdillah, bagaimana saya tidak susah dan tidak sedih, sedangkan aku sesungguhnya tidak tahu bahwa saya telah membenarkan Allah pada suatu dari amalku. Maka Hudzaifah berkata, alangkah mengherankan bagi seorang yang salih ini, ia bersumpah ketika akan meninggal dunia bahwa ia tidak tahu bahwa ia membenarkan Allah pada suatu dari amalnya. Sidik itu lebih dari ikhlas. Setiap ikhlas itu belum tentu sidik, tapi setiap sidik itu sudah dinyatakan ikhlas. Orang yang beramal, beribadah, mengharapkan surga, mengharapkan neraka, terhindar dari neraka, itu ikhlas. Ikhlas. Kenapa sembahyang? Supaya ke surga. Kenapa sembahyang? Supaya jangan ke neraka. Itu ikhlas. Tapi ini belum sidik, belum benar. Kalau yang benar itu dia sembahyang semata-mata karena Allah.
Kenapa dia meninggalkan yang haram? Semata-mata karena itu yang sidik. Nah. Jadi Yusuf bin Asbat ini sedih pada waktu mendekati ajal karena beliau tidak yakin bahwa amal-amal yang beliau lakukan itu membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar Hudzaifah, coba bayangkan bagaimana orang yang sekelas Yusuf bin Asbat, beliau pun tidak tahu bahwa apakah sudah bersifat sidik dengan Allah atau belum. Dari Al-Maghazili berkata, saya masuk kepada syekhku dari penghuni seram di masjid. Ia sakit dan berkata, mungkin bagimu berbuat apa yang kamu kehendaki, maka kasihanilah aku. Sebagian masyayikh masuk kepada Mamsyad Ad-Dainuri pada waktu akan wafat, lalu syekh itu berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala melakukan dan berbuat dari bab doa. Mudah Allah memberikan rahmat kepada pian, mudah Allah memberikan anugerah kepada macam-macam doa. Maka Mamsyad Ad-Dainuri tertawa. Mudahan pian dimasukkan surga, mudahan pian selamat. Mamsyad Ad-Dainuri tertawa mendengar doa-doa orang nang beilang itu. Dan berkata Mamsyad, sejak 30 tahun, sudah 30 tahun diperlihatkan kepadaku surga dengan isinya. Maka tidaklah saya pinjamkan mataku kepadanya. Sekarang cuma doakan aku supaya ke surga lagi segini. Aku sudah 30 tahun melihat surga itu karena kepingin artinya. Yang kepinginku itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada Ruwaim ketika akan meninggal dunia, katakanlah la ilaha illallah. Maka Ruwaim menjawab, saya tidak bisa selainnya. Saya tidak bisa selain la ilaha illallah. Ketika As-Sauri mendekati wafat, maka dikatakan kepadanya, katakanlah la ilaha illallah. Maka Sauri menjawab, bukankah di sana suatu urusan? Al-Muzani masuk kepada Imam Syafi'i rahmatullah alaihima pada waktu sakitnya Imam Syafi'i yang ia wafat karena sakit itu. Lalu Al-Muzani bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana keadaan engkau di pagi-pagi ini wahai Abu Abdillah? Asy-Syafi'i menjawab, aku berpagi-pagi pergi dari dunia dan berpisah dengan kawan-kawan dan bertemu dengan kejelikan amalku dan meminum gelas kematian dan datang kepada Allah. Bagaimana keadaan engkau di pagi ini wahai Imam? Di pagi ini aku akan meninggalkan dunia ini. Di pagi ini aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak tahu apakah ruhku kembali ke surga, maka aku mengucapkan selamat bahagia kepadanya, atau ke neraka, maka aku mengucapkan berduka cita kepadanya. Kemudian Imam Syafi'i mengucapkan syair. Walamma kasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altu raja'i nahwa afwika sullama ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afwuka a'zama fama zilta za'afwin 'ani dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma walau laka lam yagwi bi iblis 'abidun fa kaifa wa qad agwa sapiyyaka adama. Artinya, ketika hatiku keras, ujar Imam Syafi'i, ketika hatiku keras dan jalan-jalanku sempit, maka aku jadikan harapanku ke arah ampunanmu sebagai tangga bacaannya. Telah menjadi besar dosaku, maka ketika aku membandingkannya dengan ampunanmu wahai Tuhanku, maka ampunanmu itu ternyata lebih besar dari dosa-dosaku. Engkau senantiasa mempunyai ampunan dari dosa, engkau senantiasa maha pemurah, dan engkau senantiasa memaafkan karena karunia dan kemurahan. Seandainya tidak karena engkau, tidaklah seorang abid tersesat dengan iblis, maka bagaimana ia menyesatkan pilihanmu Adam? Ini syair yang diungkapkan
terakhir oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ketika Ahmad bin Khadrawaih mendekati wafat, maka ia ditanya tentang suatu masalah. Maka kedua matanya mengalirkan air mata dan berkata, "Wahai anakku, pintu yang ku ketuk selama 95 tahun, ia dibuka saat ini. Aku tidak tahu apakah dibuka dengan keberuntungan atau celaka. Maka tiba bagiku saat-saatnya jawaban." Nah, maka inilah perkataan-perkataan mereka para aulia Allah waktu menjelang ajal mereka. Ada perkataan yang intinya takut kepada Allah, ada perkataan yang bina mengharapkan rahmat Allah, ada perkataan yang macam-macam. Mereka menjelang ajalnya berbeda-beda menurut berbedanya keadaan-keadaan mereka, menurut makam-makam mereka. Maka kuatlah atas sebagian mereka rasa takut. Ada yang begitu mendekati wafat, takutnya kepada Allah yang kuat. Atas sebagian mereka mengharap yang kuat, dan atas sebagian mereka rindu dan cinta kepada Allah. Macam-macam waktu mereka mendekati ajal itu. Maka masing-masing mereka berbicara menurut tuntutan keadaannya, dan semuanya adalah benar dengan dikaitkan kepada keadaan-keadaan mereka atau makam-makam mereka itu. Nah, bab ke-6 tentang perkataan-perkataan orang-orang arifin mengenai jenazah, kubur, dan hukum ziarah kubur. Dalam zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah. Al-Fatihah ila hadrat فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه